Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, punya kabar? Baik. Alhamdulillah. Sekarang sudah masuk semua? Ya. Masuki ya, ada. Kemarin-kemarinnya ada masuk ya. Kali ini pembelajaran, sebelum Bapak mulai, marilah kita berdoa sebelum pelajaran kita mulai, supaya pelajaran yang kita terima dapat barokah dan diterima oleh kalian. Yuk coba ketua kelasnya elok doa. Selesai. Nah, pelajaran yang sekarang, sebelumnya tentang kita bahas tentang apa? Siapa ingat pelajaran yang sebelumnya? Yaitu dan cara mempromosikan hasil lokal. Itu yang sebelumnya. Nah, yang sekarang yaitu tentang kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah, dari gambar ini tentunya kalian mengetahui tentang peristiwa apa ini. Nah, tahu? Nah, berkaitan dengan materi yang kita pelajari ini, yaitu potensi konflik dan keberagaman dalam masyarakat. Yang tadi terlihat gambar ini, apa yang dapat kalian tarik permasalahannya? Coba. Eko, bisa? Tentang ini, kejadian ini apa? Kenapa bisa adanya tawuran? Siapa bisa? Mungkin ya. Kurang paham masih ya? Mahasiswa, antara siswa itu adalah kejadiannya dari satu orang yang menjadi provokator. Kan iya kan? Dia jadi provokator, sehingga akan terjadilah tawuran seperti ini. Nah, dari tawaran ini apa akibatnya? Yang akan rugi, meninggal. Kedua, luka ya. Ketiga, apa lagi? Ke negara akan rusak atau rugi, karena kalian adalah generasinya, generasi penerus dari ini ya. Nah, merupakan salah satu contoh yang salah
Ya, baik di mata hukum maupun di mata agama salah, ya kan? Maka kita harus menciptakan apa? Perdamaian. Kelihatan? Hah? Kita benda? Coba siapa yang saya dia Pak Dona? Yang pojok ini siapa nih? Ayo baca. Baca cuma baca dulu dah. Apa salahnya kan? Literasi. Literasi itu baca ya. Tentang potensi konflik dan keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman merupakan realitas yang tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan manusia. Keberagaman tidak melulu menyangkut konteks sosial budaya, melainkan juga persoalan agama atau kepercayaan dan banyak aspek lainnya. Terkait aspek agama, keberagaman tidak sekedar membicarakan mengenai jumlah dan macam-macam agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu saja. Setelah Rasulullah SAW wafat, seperti munculnya aliran Mu'taziliyah, Qadariyah, dan Jabariyah, Khawarij, serta banyak aliran lainnya dengan pemikiran dan pedoman yang berbeda-beda dalam memahami konsep ketuhanan. Di Indonesia, keberagaman aliran teologi Islam diterima oleh masyarakat, mengingat konsep ketuhanan konsep keberagaman dan kemajemukan telah mengakar kuat dan hidup di tengah-tengah masyarakat, walaupun tetap menuai beberapa kontra saling menentang. Keberagaman semacam ini tentu bukanlah persoalan yang mudah untuk disikapi, apalagi persoalan yang menyangkut agama. Pasalnya, ada keberagaman di Indonesia, berpotensi munculnya masalah baru. Hal ini serupa yang dikatakan Abdillah, bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia memiliki potensi bagi munculnya konflik atas nama suku, ras, dan agama. Terus ganti. Kita tolong duduk. Baca. Konflik yang timbul dengan mengatasnamakan suku, ras, dan agama akan berakibat fatal dan memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah jika kita mau memiliki lebih jauh mengenai sejarah Indonesia. Konflik tersebut sebenarnya sudah pernah terjadi, seperti pada masa pembangunan Orde Baru, yakni konflik yang terjadi antar golongan yang memiliki perbedaan paham terkait kebijakan rezim. Abdurrahman Wahid, tepatnya ketika munculnya kelas-kelas menengah baru yang mendukung maraknya kegiatan keagamaan. Tidak hanya itu, konflik terkait agama ini juga dapat menimbulkan perang, memunculkan terorisme, dan lain-lain. Konflik yang timbul seperti yang telah disinggung sebelumnya, baik sementara maupun berkelanjutan, tentu akan membawa dampak yang besar terhadap ini kehidupan persatuan masyarakat. Itu memprihatinkan. Untuk menghindari hal-hal negatif semacam ini dibutuhkan sikap terbuka dan menghargai sebuah perbedaan. Selain itu, mengakui adanya keberagaman dan kemajemukan dalam hal sosial, budaya, terutama agama, merupakan cara terbaik sebagai upaya menjaga keharmonisan antar masyarakat. Kondisi masyarakat yang beragam menuntut manusia agar dapat hidup dan menjalani kehidupan dengan bijaksana. Dengan kata lain, sebagai orang yang hidup di Indonesia, kita harus senantiasa menerima realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Berdasarkan jenisnya, berikut ini adalah bentuk konflik karena keberagaman yang ada di Indonesia.
seperti dikutip dalam buku Pendidikan dan Kewarganegaraan. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. Konflik antaragama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antar kelompok dalam agama tertentu. Ya, di antaranya ada berapa tadi? Ada 6, ya, 6 konflik, ya. Ya, yang pertama yaitu tentang apa? Tidak adanya kesadaran pandangan kelompok. Tidak usah ragu-ragu. Yang pertama apa? Antoni. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Nah, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Ini akan menyebabkan suatu permasalahan, menjadi konflik. Nah, untuk mengatasi ini kita harus ada solusi alternatif. Solusi alternatifnya apa? Bagaimana? Nah, dengan adanya apa? Bermusyawarah biar tidak terjadi konflik. Ada beberapa macam konflik di sini. Tentang yang kedua yaitu norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik, berbagai alat macam mencapai tujuan. Ya, norma-norma sosial tentang sosial, yang kaya dan yang miskin. Itu ada permasalahan. Benar kaya. Tadi hari benar. Kayak gitulah kesalahan. Itu norma-norma sosial. Yang ketiga yaitu adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat. Apa norma-normanya itu? BBM naik. Hah? Eko? BBM naik. Itu salah satunya. BBM naik. Bisa norma-normanya. Ya, bukan. Apa norma-normanya? Aturan-aturan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, adat istiadat salah satunya. Di sini dengan desa Mangli itu mungkin tidak sama adatnya. Normanya tidak sama, aturannya tidak sama. Mungkin. Ya, di Jawa Timur dengan Jawa Barat tidak sama. Norma-normanya ya. Maka tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu kedamaian. Yang ketiga adanya pertentangan. Nomor 3, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan. Masyarakat mau diatur gini, tidak mau karena ada aturan yang ini. Ya, masyarakat mau diatur yang ini, mau diatur yang B karena ada aturan. Yaitu kurikulum apa? Kurikulum merdeka. Itu apa kata kalian sudah? Bakat kalian
tonjolkan sekarang. Ya. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Kita tidak usah kemana-mana. Di kalian, contohnya, yang melanggar aturan sekolah, adakah tindakan? Ada. Nah, itulah lemahnya Aturan. Ya, paham? Yang ke-5, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Apabila ada kejadian, suatu kejadian apapun, masyarakat langsung berbondong-bondong berdemo. Tidak tahu permasalahannya. Murung-murung, ayo jalan, ya kan? Iya. Seperti tahun berapa itu? Kejadian yang dirancang 1999 yang Gus Dur turun dari jabatannya, yaitu yang mati 10 orang, tidak tahu permasalahannya apa, akhirnya membela yang dibela, yaitu sekarang Dewan, itu yang dibela dulu. Akhirnya banyak pagar nusa dan satgas yang meninggal dunia pada waktu itu. Nah, itulah karena kenapa? Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma hukum. Apa katanya sendiri masyarakat itu, sehingga masyarakat, nih saya sudah, ya sama halnya kalian kalau keluar, nih anak FA, ya, tidak tahu cari penghasil uang dari mana, wah, ya, enak, iya kan? Iya. Padahal sulit, ya. Nah, kiranya ini dan saya minta tolong untuk membentuk suatu kelompok. Apa saya yang bentuk, apa kalian? Saya. Baik, 7. Ada 7 dibagi 3 dapat berapa? Di situ. Berapa semua jumlahnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bagi 3 dapat 8. Ya 8 orang. Yuk kita bagi juga, bagi 8 orang. Berapa kelompok? Dibagi 3. 3 kelompok. Iya. Hanya 2 Dibagi 3. Berisi 16. Ya ada apa? 6 1. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor. Masuk 1. Bang 1 sini. Saya tidak hafal namanya kalian loh ya. Bentar ya. Mau di absen ya? Ya. Terus Indiana Sulfa? Oh, sakit ya.
Hello. Nurul Ma'rifah. Udah berapa dah? 3. 3. Rohematul Karimah. Ada. 4. Wulandari. 5. Ya. Ke 5 ada. Taruh. Kelompok 1. Dela. Ada Dela? Dela. Jannatul Firdaus. Muhammad Nurul Hidayah. Nurul. Ada. Udah dah. Ada hafal nih yang mana? Terus Nadia. Dia 5. Yang lain Dian. Di provokasi saya nampak kan nambah. Oh ya, misalnya ada. Misalnya dijadikan 1 dah. Bibiku belum dia. Ya sudah. Kita bentuk. Dia betul baik. 3. Baik, sebelum kita mulai menayangkan suatu kasus, ingatkan bentar dulu. Penganiayaan. Ada lagi? Penyiksaan. Penyiksaan. Ada lagi? Ayo, laginya. Pingsan, Pak. Apa? Apa? Tentang apa itu lagi? Bukan COVID. Kasus Masuji dan Bima sudah dari dulu. Inilah kasusnya. Ya. Dari kasus ini kalian disuruh kelompok itu terlebih dahulu tulis nama kelompoknya di atas, ya ditambah itu kalau kurang ya. Terus setelah itu kasusnya apa? Sudah tertulis kasusnya, yaitu kasus. Nah. Ketiga, sama juga cara mencari solusi. Terus apalagi itu permasalahannya ya, akar permasalahan dan solusinya. Terus kesimpulannya.
kalian itu rembuk bersama dengan teman-temannya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian itu nulis itu perorangan tidak apa-apa, karena tidak mungkin sama pemikirannya antara yang satu dengan yang lain ya. Nanti jadikan satu pas ya. Nah, setelah itu nanti ini sampai saya beri waktu setengah jam. Cukup? Setengah jam. Nanti kalau sudah selesai kita break dulu. Kalau selesai nanti ke pertemuan kedua. Oke. Ya. Nanti setelah break kita masuk lagi pertemuan kedua. Silakan, rembuk dulu. Bagaimana itu tentang permasalahan yang kalian anu? Apa adanya, terserah sampai Anda. Bisa? Oke, dari akar permasalahan bisa apa tentang dengan harga bisa mungkin apa bisa dijalankan. Itu kesimpulan. Sampai hampir malang, kesimpulan itu malang.
Pak Jokowi tadi usai. Maka harus ada solusinya kan ada. Ini kan yang kadang buat ada kan? Ya itu solusinya. Ya. Kan tergantung kata-kata yang kalian buat. Sekarang saya mau lihat penontonnya. Ya. Kita baca. Nama Polri. Gimana, bisa? Bisa. Baik, sekarang waktunya break dulu ya. Ya, break dulu. Yang sebelah sana ya. Tetap di sini ya. Nah, sebentar ya. Nanti ke pertemuan kedua. Ya. Terus, dan selamat sudah menikmati hidangan-hidangan yang kalian makan sudah tadi ya. Untuk sekarang yaitu presentasi tentang hasil yang kalian
buat tadi. Tidak usah malu-malu. Ya. Silakan tinggal kalian baca dari kelompoknya siapa yang mau maju. Saya minta 2 dulu. 2 kelompok. Ya. Monggo. Silakan Mbak Elok maju. Ini Pak, saya perwakilan. Ayo maju tidak apa-apa. Silakan maju depan. Ayo. Baca dulu, saya tanya siapa yang tanya. Ayo, ayo. Satu, siapa yang maju? Karimat. Iya. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ayo lekas bangun, jangan malu-malu. Dapat aspaya. Yo. Di depan ada. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil. Saya akan membaca hasil perwakilan dari kelompok 1. Yang masalah kasus Masuci dan Birma. Kesimpulan masalahnya kasus Masuci dan Birma. Akar permasalahan kasus Satpol yang sewenang-wenang terhadap rakyat Masuci tidak mempunyai aturan dan etika melebihi kondisi kekuasaannya. Solusi alternatif di kalangan Polri perlu adanya perbaikan eksternal agar kasus-kasus ini tidak berkelanjutan dan tidak akan terjadi lagi. Di samping itu perlu adanya pendidikan bagaimana komunikasi baik dengan masyarakat dan diberikan juga ilmu. Psikologi dan bagaimana cara berurusan dengan masyarakat atau rakyat akan marah. Kesimpulannya, memang Polri di Indonesia perlu adanya perbaikan. Jika ini dibiarkan dengan tidak adanya perbaikan di Indonesia akan mengalami kasus Masuci dan Birma. Dan selain adanya perbaikan perlu adanya pendidikan. Bagaimana komunikasi baik dengan masyarakat dan juga diperlukan ilmu psikologi. Nah, ini dari pemaparan dari temanmu kelompok 1 tentang kasus Masuci dan Birma. Nah, dari ini, dari kelompok 1 ini tentang kasus ini, adakah tanggapan dari kalian? Ayo, jangan malu-malu kucing. Ayo. Ada? Ayo, tidak usah takut. Bahwa kasus Masuci, ya, kasus Masuci dan Birma merupakan kesalahan daripada Satpol PP yang sewenang-wenang. Yang sewenang-wenang. Kenapa? Karena merasa tidak ada penegak hukum lain.
partai, ya, menginjak-injak dagangan yang ada. Itu salah satunya kasus yang ada di Masudi dan Bir. Cara mengatasinya bagaimana, solusinya? Sudah kita harus tadi memberikan solusinya itu? Yang pertama adanya perbaikan. Nah, di kalangan Polri, di penegak hukum itu adanya perbaikan. Supaya kepercayaan masyarakat timbul kembali. Jangan semena-mena corona jadi pejabat tendang sana tendang sini, tidak boleh kan? Melanggar yang disebut dengan HAM, ya kan? Hak asasi manusia. Jangan ketawa loh. Iya. Bukan maksudku. Iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang permasalahan kenaikan harga minyak bumi. Solusi alternatif dari menyikapi kenaikan harga BBM yaitu 1. Mengatur penggunaan BBM sesuai dengan tahun pengeluaran mobil. 2. Berharap pemerintah harus transparan menunjukkan biaya produksi BBM sehingga masyarakat dapat memprediksi kenaikan BBM sesuai dengan pendapatannya. 3. Berharap pemerintah agar dapat bisa mempersiapkan energi alternatif lain sebagai pengganti BBM. Kesimpulannya yaitu salah satu penyebab utama dalam kenaikan harga BBM adalah menonjolnya harga minyak di dunia. Tentunya hal ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, melainkan seluruh pelosok dunia. Cara menyikapi atau solusi kenaikan harga bahan bakar minyak bumi atau BBM yaitu mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. 2. Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. 3. Menggunakan modal transportasi non BBM, misalnya sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki. Sudah. Ada tanggapan? Kelompok 2 atau pertanyaan? Monggo. Monggo, tidak apa-apa. Silakan. Apa penyebabnya dari minyak BBM? Apa penyebabnya naiknya BBM? Ada yang lain? Bisa jawab? Dari kelompok lain? Apa dari kelompoknya? Silakan. Siapa namanya ini? Ayo, coba baca dah. Apa kata sampean? Jawabannya dari kelompok 1. Dan. Salah satu penyebab utama dalam kenaikan harga BBM di Indonesia adalah melonjaknya harga minyak di dunia. Tentunya hal ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, melainkan seluruh pelosok di dunia. Betul?
Hah? Puas jawabannya? Pas. Ada lagi? Ayo kelompok 2 mau tanya, kelompok 3 mau tanya? Hah? Ayo deh, jangan malu-malu. Kucing. Mau. Ya, jangan malu-malu ya. Kalau sudah, silakan. Balik. Bisakah tampil untuk kelompok 3? Ayo dah. Silakan. Sudah biasa sudah. Ayo. Jangan marah dong. Yang itulah itu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya kasus kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Akar permasalahan, kasus kemiskinan dan pengangguran masih tetap tinggi. Solusi alternatif, memberikan latihan-latihan kerja terhadap anak muda, terutama yang putus sekolah. 2. Membimbing anak didik yang mempunyai bakat yang ada pada anak tersebut untuk dikembangkan. Kesimpulannya, yang seharusnya melakukan perubahan adalah dari masyarakatnya dan negara menjadi pendorong agar mengurangi pertambahannya pengangguran yang ada di Indonesia. Ada yang akan menambahkan? Atau ada yang mau tanya? Silakan dari kelompok yang lain. Jangan susah-susah. Untuk mengatasinya pengangguran itu supaya tidak tinggi, ya. Itu dengan cara apa? Ya, yang lain bisa jawab. Nah, yang lain bisa jawab. Orang ini tadi Berapa lapangan kerja? ya, memperbanyak lapangan kerja dengan cara pelatihan terlebih dahulu, mengadakan pelatihan seperti adanya BLK ini. Kita gunakan BLK ini. Kita buat apa? Makanya BLK ini harus digunakan. Ya, untuk menghasilkan produk. Nah, produk itu dijual ke luar. Nah, itu dari luar bisa narik tenaga kerja. Itu caranya supaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Itu tergantung kemauannya kalian. Itu. Kalian sebagai generasi penerus bangsa. Paham? Silakan. Nah, dari hasil ini kita dapat simpulkan bahwa apa tentang tadi? Bukan, maksudnya yang judul daripada pembelajaran tadi saya apa? Bhinneka Tunggal Ika tentang konflik keberagaman yang ada di Indonesia, di masyarakat atau di Indonesia. Ada beberapa ragam konflik-konflik yang ada di Indonesia, sehingga banyak
permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan sebagai penerus bangsa kita harus mempunyai semangat, ya kan? Nah, untuk mencapai cita-cita kalian itulah sekolah itu pertama belajar. Kalau hanya cuma datang sekolah langsung pulang, datang sekolah lagi pulang, itu apa gunanya sekolah? Ya kan? Mohon maaf, Pak Ion tidak marah tidak ya? Pak Sugeng, kalau di sini Pak Sugeng ya, bukan Pak Ion. Ya, tidak apa-apa, tidak. Panggilan saya itu memang Pak Ion. Nah. Ya. Apa kesimpulannya? Bisa kesimpulan tadi? Apa? Kesimpulan dari keberagaman konflik yang ada di Indonesia itu banyak sekali konfliknya, sehingga tugas-tugas pemerintah banyak, ya kan? Ada berapa tadi konfliknya? 6. Ada 6 konflik itu yang terjadi di Indonesia. Baiklah, saya akhiri dulu. Cukup sekian dan terima kasih kepada kalian yang telah membantu saya dalam aksi PPL 2 ini. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk elok. Silakan memimpin doa kembali. Ayo. Berdoa dimulai. Selesai. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam